Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki Minggu Eksalwi. Artinya, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Melalui ibadah ini, kita diajak untuk berseru kepada Allah, sebab Dialah Allah yang mendengarkan seruan orang-orang yang percaya kepadanya. Dengarkanlah seruanmu ya Allah, dan kasihanilah aku. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab Dia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku, dan dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Nantikanlah Tuhan, doakanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Saudara-saudaraku, marilah kita berseru kepada Allah, memohon pengasihannya. Kita bernyanyi. Mari kita siap PT nomor 2 ayat 1 dan 20. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Mu, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku.
terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, karuniakanlah roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikut Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 262 ayat 3. Untuk kita pada Minggu Eksaudi hari ini tertulis di dalam 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku NP nomor 688 ayat 1. Silakan berdiri. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau terang dan keselamatan kami, Engkau benteng kehidupan kami. Dengarlah Tuhan seruan yang kami sampaikan. Kasihanilah kami dan jawablah kami. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami. Janganlah menolak kami dengan murka. Engkaulah pertolongan kami. Janganlah membuang kami dan janganlah meninggalkan kami, ya Allah penyelamat kami. Kasihanilah kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Patuh dan dosa. Saya kami memohon amin. Jelaskan Allah di kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pada saat pandemi COVID-19 ini, banyak hal yang membuat kami takut sehingga mempengaruhi iman percaya kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih,
Kiranya segeralah berlalu pandemi COVID-19 ini dari bumi ini. Berikanlah kepada kami iman yang hidup, sebab hanya Engkau yang kami yakini yang bisa menyelamatkan kami dari penderitaan ini. Engkaulah yang kami harapkan menjawab seruan kami. Ya Tuhan Allah, dengarkanlah kami dan kasihanilah kami. Tuhan berkata, berhukumlah satu kudusan, saya kami memasukkan kami, jalan kasih maroham kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pada saat kami menghadapi penderitaan saat ini, lihatlah kami semuanya. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam kegelapan yang hanya mementingkan diri kami sendiri dan mengerjakan pekerjaan yang tidak Engkau kehendaki. Ya Tuhan, berikanlah pada kami hati yang suci dan baharuilah hati kami dan tuntunlah hanya kepada kehendak-Mu saja. Tuhan berkata, berhukumlah satu kudusan, saya kami memasukkan kami, jalan kasih maroham kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumpah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Mari kita siap UPD nomor 700 ayat 2. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di Minggu Eksaudi hari ini tertulis dalam Mazmur 27 ayat 7 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku
firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang menafaskan kezaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Mari kita sian buku EP nomor 200 siap lalu ayat 2. Berdiri, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana datang kelak untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 772 ayat 2. Tuhan,
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas madi tasaluhuna. Puji Tuhan, ala di Dewa PHI pasok tuhi tasaluhuna sahak di sadarion di minggu Eksaudi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan buat kita pada minggu ini tertulis dalam Evangelium Matius pasal 20 mulai dari ayat 29 hingga ayat 34. Demikian bunyinya. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita tiba di minggu Eksaudi. Eksaudi artinya dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Dan topik minggu kita, Tuhan mendengar seruan orang percaya. Ada kata kunci di sini, berseru atau seruan. Berseru dalam bahasa Ibrani dikatakan kara, yang artinya berteriak atau menjerit. Dan dalam bahasa Yunani dikatakan kaleo, yang artinya memanggil nama seseorang. Pada umumnya orang yang berseru adalah orang yang dalam kondisi tersesat, dalam kondisi menderita, sakit penyakit, lemah, dan tertindas. Dengan kata lain, orang yang berseru adalah orang-orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Sesungguhnya saudara-saudari, kondisi keadaan kita sekarang adalah kondisi yang dalam tersesat, yang lemah, yang menderita, tertindas, dan tidak sempurna. Dan minggu ini sangat cocok dengan keadaan kita, kondisi kita, kondisi yang tersesat oleh karena COVID-19. Dan karena itu kita harus berseru memanggil nama seseorang. Siapa itu? Yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita yang maha baik. Dan ketika kita menyadari kondisi kita, kondisi yang tersesat, kondisi yang tertindas, kondisi yang lemah itu, maka itulah yang mendorong kita untuk selalu dan terus-menerus berseru, memohon pertolongan. Dan kondisi di dalam pandemi COVID-19 ini sudah kita jalani hampir kurang lebih 3 bulan. Sudah banyak mulut yang berseru kepada Tuhan, "Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, hapuskanlah COVID-19 ini dari dunia ini, dari Indonesia ini." Itulah kerinduan kita saat ini. Dan orang-orang yang berseru itu senantiasa memiliki kerinduan
kerinduan untuk ditolong, kerinduan untuk disembuhkan, kerinduan untuk diberikan kebebasan, kerinduan untuk mendapatkan kebahagiaan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam nats kita ini kita melihat bagaimana kedua orang buta itu berseru kepada Tuhan Yesus. Mereka memiliki kerinduan. Ada usihol niruhana paling dalam dari hati mereka yang terdalam. Mereka ingin melihat. Karena itu saudara, kita melihat dan kita belajar dari orang buta ini, bagaimana supaya seruan kita didengar oleh Tuhan Yesus. Belajar dari orang buta ini bagaimana seruan mereka sehingga didengar oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, mereka benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus. Kepercayaan mereka menyembuhkan mereka. Iman kepercayaannya kepada Tuhan Yesus mendorong mereka untuk berseru, memohon pertolongan kepada Tuhan Yesus, dan itu yang menyembuhkan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bisa membayangkan bagaimana keadaan kedua orang buta ini sebelumnya, sebelum disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mungkin mereka telah mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Mereka telah mendengar karya-karya Tuhan Yesus. Mereka telah mendengar bahwa Yesus bisa melakukan mukjizat, menyembuhkan orang sakit, memberikan makan orang, dan bahkan membangkitkan orang mati. Mereka mendengar apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus dan mereka percaya. Mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang datang ke dunia ini. Itu terlihat dari seruan mereka yang mengatakan, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Anak Daud itu yang menggambarkan Dia yang datang dari Tuhan. Dan setelah nats ini nanti kita melihat seruan kepada Tuhan yang ketika Dia datang ke Yerusalem yang dieluh-eluhkan orang banyak dengan mengatakan, Hosianna bagi Anak Daud, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Artinya di sini orang buta ini benar-benar sudah mengimani bahwa Dia, Yesus itu adalah Anak Daud, anak yang datang dari Tuhan, anak Tuhan sendiri yang mampu memberikan kesembuhan bagi mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Keyakinan mereka kepada Tuhan Yesus itu yang mendorong mereka untuk berseru kepada Tuhan. Dan kerinduan mereka akan kesembuhan itu yang mendorong mereka berseru kepada Tuhan. Saudara, andai kata mereka tidak berseru kepada Tuhan dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus, maka mungkin mereka tidak akan mendapatkan kesembuhan itu. Percaya kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan kesembuhan. Terlebih kesembuhan kebutaan rohani. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang kedua yang bisa kita pelajari dari kedua orang buta ini, yakni percaya kepada Yesus bukan berarti tidak menghadapi tantangan. Hidup mengikut Yesus bukan berarti semuanya menjadi lancar-lancar saja. Hidup mengikuti Yesus bukan otomatis langsung bahagia, senang, dan tidak menghadapi tantangan dan rintangan. Bisa saja semakin kita mengikuti Yesus, semakin banyak tantangan, rintangan, hambatan yang boleh kita hadapi. Namun ketika rintangan, tantangan, dan hambatan itu datang, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita
akan menyerah dan berhenti. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melihat kedua orang buta ini ketika mereka berseru pertama sekali, seruan mereka belum didengar Tuhan Yesus atau mungkin diacuhkan oleh Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak berhenti di situ saja. Kemudian mereka semakin keras berseru kepada Tuhan, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Dan ketika mereka berseru, orang banyak menegur mereka, mengatakan supaya mereka diam. Orang banyak tidak mau terganggu. Orang banyak tidak mau perhatian Yesus itu dialihkan kepada kedua orang buta itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus, banyak tantangan yang bisa kita hadapi. Namun apakah kita harus menyerah dan berhenti? Semakin dihalangi, mari kita semakin teguh percaya dan mengikut Yesus. Dengan demikian kita akan melihat karya besar Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat karya besar Tuhan Yesus yang melindungi kita, menjagai kita, dan bahkan Tuhan mau pakai kita menjadi alatnya menyatakan kerajaan Tuhan di dunia ini. Orang buta itu dipakai Tuhan menjadi alatnya untuk menyatakan kerajaan Tuhan di dunia ini. Orang buta itu dipakai Tuhan menjadi alatnya untuk menyatakan mujizat di dunia ini. Dan ketika kita tidak mau berserah, menyerah dan berhenti, Tuhan akan pakai kita menjadi alatnya menyatakan mujizat Tuhan di dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendapatkan kesembuhan, memulihkan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada kita, memulihkan kehidupan kita, terlebih kesembuhan dari kebutaan rohani kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat ada beberapa fase yang dilakukan oleh kedua orang buta ini. Mereka mendengar cerita tentang Tuhan Yesus, mendengar, kemudian berseru. Ketika mereka tahu Yesus dekat kepada mereka, Yesus datang ke kota mereka, mereka berseru. Kemudian mereka sembuh karena Yesus menjamah mereka. Dan setelah mereka sembuh, mereka mengikut Tuhan Yesus. Mendengar, berseru, sembuh, kemudian mengikut Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak orang ketika dia mendengar, berseru, dan sembuh, tetapi endingnya menjauh dari Tuhan Yesus. Sewaktu sakit banyak waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan, berdoa, berseru kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memberikan kesembuhan. Tetapi setelah sembuh, jauh dari Tuhan. Banyak waktunya untuk kehidupan atau kegiatan aktivitas dunia ini, sehingga lupa untuk bersekutu dengan Tuhan. Ada orang yang ketika miskin, dia banyak waktunya untuk mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Dan ketika Tuhan memberikan berkatnya kepada dia, setelah dia kaya, jauh dari Tuhan. Hati-hati saudara-saudari, nanti berkat itu diambil dari kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, fase ini akan kita ikuti terus dalam kehidupan kita ini, seperti yang dilakukan oleh kedua orang buta ini. Mendengar Tuhan Yesus, mendengarkan firman Tuhan Yesus, berseru kepada Tuhan, dan kita akan mendapatkan pemulihan, kesembuhan, dan semakin mantap langkah kita mengikuti Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita lihat juga dalam nats ini, ketika orang buta itu berseru kepada Tuhan Yesus, ada hambatan, tantangan yang mereka alami.
Orang banyak menegur mereka supaya mereka diam. Ketika kita mengikuti Tuhan Yesus, mungkin ada orang yang merasa terganggu dan akan menghambat langkah kita. Melihat dari dan belajar dari orang banyak ini, saudara-saudari, mari, mungkin kita tidak bisa membawa orang kepada Tuhan Yesus. Setidaknya jangan menghalangi orang datang kepada Tuhan Yesus. Mungkin kita tidak dapat mengajak orang ke gereja, setidaknya kita jangan menghalangi orang datang ke gereja. Mungkin kita tidak dapat melakukan hal-hal yang baik, setidaknya jangan kita menghalangi orang berbuat baik. Mungkin kita tidak dapat memberikan ucapan syukur yang indah yang terbaik kepada Tuhan Yesus, setidaknya kita jangan menghalangi orang untuk memberikan ucapan syukurnya kepada Tuhan. Saudara-saudari, itu yang kita lihat dari orang banyak itu, mereka mencoba menghalangi orang untuk datang kepada Tuhan Yesus. Tetapi penghalangan yang mereka lakukan itu tidak berarti karena Yesus tetap melihat dan peduli kepada orang-orang kecil. Kristus kemudian kita melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia mendengar seruan dari orang-orang buta itu. Yesus berhenti dan memanggil mereka. Yesus mendengar dan menerima mereka. Yesus mendengar seruan mereka dan merespon. Tuhan Yesus bertanya, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Tuhan Yesus mendengar dan menerima mereka. Bahagia sekali Bapak Ibu Saudara ketika kita didengar. Bahagia sekali ketika kita didengar orang lain. Tetapi zaman sekarang ini banyak orang yang tidak bisa mendengar orang lain dan bahkan ingin hanya didengar. Banyak orang sekarang ini yang tidak mau mendengar, sehingga banyak orang yang kecewa ketika dia tidak didengar. Banyak orang tua yang kecewa ketika anak-anaknya tidak mau mendengar dia. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita yang belajar, anak-anak yang belajar dari rumah, tinggal di rumah saja, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, sehingga banyak persekutuan kita dengan anak-anak kita bersama-sama di rumah kita. Tapi kita rasakan saudara-saudari, amang inang, bagaimana ketika kita memanggil anak-anak kita. Wahai juta jum anak kotai. Banyak anak kita yang menutup diri di kamarnya masing-masing dan bahkan tidak mendengar ketika kita memanggil, sehingga kita kecewa. Banyak orang tua karena memanggil kecewa karena tidak didengar oleh anak-anaknya. Banyak suami yang kecewa ketika tidak didengar oleh istrinya. Banyak istri juga yang kecewa karena tidak didengar oleh suaminya. Dan bahkan bahagia sekali ketika kita didengar dan kemudian dilakukan apa yang kita katakan. Tunsunan rohaniat kedua-dua, molo dijo anak kona, dioloi, dungi disuruh lasborhat mengudahkan pastor. Tangiatek kamanginang pasir rohana. Alay molo tajo anak kotai pula subegi, mulailah. Mungkin masih nada hidup suara para ibu, tetapi setelah dipanggil sekali lagi mulai naik menjadi re. Setelah dipanggil lagi sekali lagi naik menjadi mi, dan bahkan sampai hidup tinggi. Kalau saat hidup tinggi, mana masa rumah seperti tempat suara kapal nama Cibuku. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah bahagia kita
kita ketika kita didengar. Dan begitu juga bahagianya kedua orang buta ini ketika Tuhan Yesus mendengar seruan mereka, dan bahkan Yesus bertindak menjamah mereka dan menyembuhkan mereka. Apa yang ingin kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Mereka mengatakan, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Dan dengan demikian tergeraklah belas kasihan Tuhan Yesus. Maka Yesus menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini juga ketika kita mengalami penderitaan, disesak oleh COVID-19, lemah, dan bahkan kita seperti menderita karena situasi ini, dan bahkan banyak hal yang membuat kita menderita di dunia ini. Dengan mengalami atau dengan menyadari kondisi yang seperti itulah kita benar-benar bereksaudi. Kita benar-benar berseru kepada Tuhan dan memohon, memanggil, menjerit, berteriak, memanggil nama Tuhan saja yang menjadi penolong dalam kehidupan kita, dan hanya Dialah yang menjadi penolong kita. Dia mendengar seruan orang percaya. Dia mendengar seruan orang buta ini, karena mereka berusaha berseru dan menghadapi, melawan tantangan yang ada. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah berseru kepada Tuhan dan bersandarlah hanya kepada Tuhan, karena hanya Dialah penolong kita di dalam setiap apa yang kita hadapi, kita alami saat ini. Kita bisa kecewa kepada orang-orang lain ketika kita mohon pertolongan kepada orang lain. Kita bisa kecewa dengan dunia ini, tetapi pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan Yesus tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlambat. Dia akan menolong kita tepat pada waktunya. Dia akan mendengarkan seruan kita, dan betapa bahagianya kita ketika seruan kita didengar dan Tuhan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan dengan demikian, karena kita sudah mengenal dan mendengar, dan kita sudah menerima apa yang kita serukan kepada Tuhan, mari tetapkan mata untuk mengikut Tuhan Yesus. Sebagaimana kedua orang buta itu, mereka mengikuti Dia. Ikutilah Tuhan. Apapun dan bagaimanapun tantangan yang akan kamu hadapi di dunia ini, lihat bagaimana kerja kerasnya, bagaimana usaha kedua orang buta ini. Dan ketika mereka berusaha, disitulah Yesus menerima dan melakukan apa yang terbaik dalam kehidupan mereka. Eksaudi, dengarkanlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Percayalah, Tuhan mendengarkan seruan. Apapun yang menjadi pergumulanmu amang inang, saudara-saudari saat ini, serukanlah kepada Tuhan. Percayalah dan bersandarlah hanya kepada Dia. Dia akan menolong, Dia akan membantu, Dia akan memberikan yang terindah, terbaik di dalam kehidupan. Maka berserulah, Tuhan akan mendengar. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur hormat bagi-Mu Tuhan, Allah Bapa kami, Bapa yang maha baik, Bapa yang tidak pernah mengecewakan kami, Bapa yang senantiasa dengar-dengaran akan seruan kami, Bapa yang melihat keadaan hidup kami, keadaan kami yang disesak oleh COVID-19, keadaan kami yang bimbang dan ragu, keadaan kami yang tidak menentu saat ini, keadaan ekonomi negara kami Indonesia yang terpuruk saat ini, keadaan dan kondisi negara kami yang susah karena ketidakpatuhan masyarakat Indonesia untuk mengikuti aturan dari pemerintah kami
untuk memutus pandemi COVID-19 ini. Keadaan kami yang dalam keadaan sakit, keadaan kami yang dalam keadaan tidak mendapatkan pekerjaan lagi, dan bahkan kebutuhan kami sehari-hari sering dalam kekurangan. Keadaan kami yang benar-benar susah. Tapi pada saat ini Tuhan, di minggu Eksaudi, kami diajak untuk berseru kepada-Mu, percaya hanya kepada Tuhan Yesus, dan mau menyerahkan segala pergumulan hidup kami hanya kepada-Mu Bapa. Karena kami tahu Engkau akan mendengarkan kami, Engkau akan menerima kami, dan Engkau akan datang menolong kami, dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, karena Engkau masih memberikan kesehatan bagi kami hingga hari ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau masih melindungi dan memberkati seluruh jemaat HKBP Sukatani hingga saat ini. Berkati kami Bapa untuk ke depan, dan biarlah kami semakin mengenal Engkau dan hanya bersandar kepada-Mu, dan hanya berseru memohon pertolongan kepada Tuhan, karena kami tahu hanya Tuhanlah kekuatan dan pertolongan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena Engkau juga memberikan hikmat kebijaksanaan bagi pemerintah kami, sehingga mereka masih tetap di dalam kesetiaan untuk menjaga kesehatan seluruh masyarakat Indonesia, dengan memberikan aturan-aturan yang boleh kami lakukan bersama untuk memutus pandemi COVID-19 ini. Bapa yang baik, biar Engkau memberkati pemerintah kami, mulai dari jajaran tingkat pusat hingga ke jajaran daerah-daerah. Biar Engkau Bapa tetap memberikan semangat, kekuatan bagi mereka dalam memimpin negara kami ini. Berkati juga Tuhan para medis, dokter yang benar-benar mempersembahkan diri mereka untuk melayani masyarakat Indonesia ini. Berikan kesehatan bagi mereka Tuhan, dan Engkau yang menghibur keluarga para medis yang telah mendahului kami, karena perjuangan mereka untuk merawat orang-orang yang terinfeksi COVID-19. Berikan sukacita bagi keluarga mereka, dan juga berikan kesadaran bagi seluruh masyarakat Indonesia Tuhan, supaya kami benar-benar semua bergandengan tangan untuk memutus pandemi COVID-19 ini, sehingga kami merasakan bahwa seruan kami Engkau dengarkan Bapa, seruan kami Engkau terima, dan Tuhan menjawab kami memutus COVID-19 ini. Kami bersyukur Tuhan jikalau kami masih bisa melakukan ibadah di rumah kami masing-masing yang dipandu dari YouTube. Bapa yang baik, kami merasakan bahwasanya Tuhan tetap hadir dalam keluarga kami, Tuhan tetap hadir dalam ibadah kami ini, dan kami tidak, iman kami tidak kurang walaupun ibadah kami di rumah masing-masing. Karena itu kami senantiasa memohon kepada-Mu Bapa, biarlah Engkau senantiasa mengingatkan semua jemaat-Mu untuk tetap berserah kepada Tuhan dan memohon belas kasihan Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Kami bersyukur Tuhan jikalau gereja-Mu tetap berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah dengan keberadaan gereja-Mu ini, orang semakin mengenal Engkau, semakin mengenal kerajaan Tuhan di dunia ini. Terima kasih Bapa, dan doa dan permohonan kami hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marende Mahita Sebukwende nomor 750 ayat sadar sambil mengumpulkan persembahan di rumah masing-masing.
persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Hari Minggu,